Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Sudah memasuki 26 hari kita menjalankan ibadah puasa dan tinggal 4 hari lagi ya, udah Idul Fitri. Oke, hari ini Lisna akan melanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Melihat kepercayaan diri di mata gadis itu, Hatawi mengangguk puas. Semoga berhasil. Dia menepuk bahu Tiara sebagai tanda semangat. Di mata orang lain pemandangan ini tampak seolah-olah Hatawi biasa terhadap Tiara, khususnya Cindy yang menatap Tiara dengan penuh kecemburuan dan kedengkian. Dia mendengus dingin lalu berkata dalam hati bahwa dia harus menginjak-injak Tiara hari ini. Di antara penonton di luar, Kathleen duduk di baris kedua, tepat di belakang kursi juri kedua. Tatapan kagumnya tertuju pada Sandy yang duduk di kursi juri. Hari ini Sandy memakai jas hitam formal dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu hitam. Dipasangkan dengan fitur wajahnya yang rupawan, dia terlihat sangat tampan. Namun Sandy tidak memperhatikan tatapan Kathleen. Dia berbicara mengenai penilaian dengan juri lain dan entah bagaimana Tiara menjadi topik pembicaraan mereka. Saya dengar murid bintang Hatawi juga akan berpartisipasi dalam penilaian ini. Omong-omong, saya belum pernah melihat murid Hatawi ini. Tapi saya sering mendengar beberapa teman menyebut-nyebutnya. Apa ada di antara kalian yang pernah bertemu dengannya? Sandy, bukannya kamu sering pergi ke Hatawi Philharmonic? Pasti pernah melihat murid Hatawi ini kan? Ceritakan tentang dia. Ketika juri menatap Sandy dengan rasa ingin tahu, Sandy tidak menolak tetapi memperkenalkan Tiara sambil tersenyum. Dia orang yang sangat penuh perasaan dan berbakat. Adapun seberapa bagusnya dia, kalian akan tahu saat penilaian dimulai nanti. Mendengar ini, para juri saling melirik dan tersenyum. Sepertinya kamu sangat mengagumi murid Hatawi ini. Dia gadis yang sangat luar biasa. Sandy tidak menyembunyikan penghargaannya terhadap Tiara. Namun begitu Kathleen mendengar ucapan itu malah terdengar sangat kasar baginya. Kathleen menggetakkan giginya tak tahan mendengar Sandy yang memuji Tiara. Dia berkata dengan penuh teka-teki, "Saya takut kalau Tiara tidak akan seberuntung itu. Saya ingat, Cindy juga berpartisipasi dalam penilaian ini. Dialah yang terbaik di orkestra kami." Begitu dia mengatakan itu, Sandy dan keempat juri lainnya menoleh. Sedikit mengernyit, Sandy berkata dengan tegas, "Saya yakin Nona Romario bisa melakukannya." Melihat ekspresi penuh percaya diri pada wajah pria itu, Kathleen hampir menjadi sinting. Sambil menggetakkan giginya, dia melanjutkan, "Belum tentu akan terjadi. Keterampilan Cindy tidak buruk, jadi dia mungkin tidak akan kalah dari Tiara." Saat ini suara yang dalam terdengar. Itu Guntram yang duduk di tengah. Kalau murid Hatawi itu merupakan gadis yang bernama Tiara, saya pikir dia akan berjalan lancar. Beberapa juri lain termasuk Sandy menatap Guntram dengan heran.
Itu karena mereka bisa merasakan dari ucapan Guntram bahwa dia sangat mengagumi Tiara. "Kenapa kamu bilang begitu?" Edgar yang duduk di sebelah kiri menatap Guntram penasaran. Tersenyum Guntram berkata, "Karena saya mendengar nama siswa ini sebelum saya datang. Ternyata hari ini akan ada kejutan." Sandi juga tercengang saat bertanya, "Tuan Guntram, kamu kenal Nona Romario?" "Tidak, saya tidak mengenalnya. Tetapi seorang teman lama saya menyebutkan nama ini kepada saya semalam." Guntram tersenyum saat berbicara, tetapi dia tidak mengatakan siapa kawan lamanya itu. Mendengarkan percakapan mereka, Kathleen sangat marah sampai-sampai dia hampir meledak. Awalnya dia ingin meremehkan Tiara di hadapan para juri, tetapi malah gagal. Sebaliknya jalang itu menarik perhatian para juri. Pukul 9.30 malam penilaian resmi dimulai. Sebagai pengawas, Hathaway naik ke atas panggung dan memberikan sambutan, lalu melemparkan kepada sang pembawa acara. Saat pembawa acara mengumumkan para peserta naik ke atas panggung satu persatu, mereka semua merupakan pemain biola terlatih di Hathaway Philharmonic dan hampir semuanya adalah musisi berbakat. Secara alami penampilan orang-orang ini sangat istimewa. Setiap penilaian sangat mengasihkan dan keterampilan biola mereka luar biasa. Ada lebih dari belasan peserta dan setiap penampilan disambut dengan meriah. Akhirnya giliran Cindy unjuk gigi. Setelah tampilannya Tiara yang akan tampil terakhir, mari kita sambut kontestan nomor 17 untuk tampil di atas panggung. Begitu pembawa acara memberikan undangan, Cindy berjalan ke atas panggung, gaunnya menjuntai dengan elegan. "Selamat malam para juri. Hari ini saya akan membawakan Deville Trill Sonata." Dengan begitu dia membungkuk dan mengatur biolanya. Para juri dan penonton terkejut. Alasannya yaitu karena Deville Trill Sonata merupakan salah satu karya biola tersulit di dunia. Getarnya lah yang menjadi bagian yang paling sulit. Hanya sedikit orang yang akan menggunakan bagian ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi atau penilaian, karena jika tidak awas, maka akan menyebabkan kesalahan. Meski begitu, semua orang menanti dengan nafas tertahan. Semua orang menyimak penuh perhatian saat suara ringan biola terdengar. Bagian ini dimainkan dengan kunci G minor dan dibagi menjadi 3 gerakan. Gerakan pertama, adagio, jadi kecepatannya lambat, mengisi melodi dengan kesedihan dan secuil kebencian. Beberapa nada yang lebih kuat terdengar bagaikan tangisan. Gerakan kedua yaitu allegro, dengan beberapa nada yang kuat dan mengesankan di awal. Kemudian melodi berlanjut tanpa henti hingga potongan berubah dari allegro kembali ke adagio, sehingga memasuki gerakan ketiga yang memiliki melodi liris yang terasa menyentuh setelah semua hiruk-pikuk, tetapi itu juga sedikit dekaden. Sepanjang 3 gerakan itu, banyak getar yang sulit diselingi membuat keseluruhannya terdengar lebih indah. Bisa dibilang penampilan Cindy sangat luar biasa. Di akhir lagu, semua orang bertepuk tangan. Guntram dan yang lainnya juga memujinya. Luar biasa, sangat mengesankan. Tidak ada satu getaran pun yang salah. Ritmenya juga dikontrol dengan sangat baik. Kerja yang bagus.
Saya akan memberimu 9 poin untuk bagian ini. Saya juga memberikan 9 poin. Meskipun ini merupakan penampilan yang bagus, masih ada beberapa kekurangan. Skor sempurna adalah 10 poin. Saat ini Cindy memiliki skor tertinggi yaitu 9 poin karena sebagian besar kontestan lain hanya mendapat 7 atau 8 poin. Dalam hal ini, meski Cindy menyayangkan tidak mendapat skor sempurna, dia tetap puas. Karena dia diberi 9 poin oleh kelima juri, dia yakin bahwa Tiara tidak akan bisa mengunggulinya. Bisa dipastikan dialah yang akan menyabet posisi pemimpin orkestra. Sambil memikirkan ini, dia menyeringai bangga, ekspresi kemenangan terukir di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan kembali ke belakang panggung tepat pada waktunya untuk bertemu Tiara yang merupakan kontestan selanjutnya. Kamu pasti kalah. Saat mereka berpapasan, Cindy berbisik dengan suara yang sangat pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Tiara jeda sesaat tetapi tidak berhenti dan pergi begitu saja. Dia tidak mengambil hati kata-kata Cindy sama sekali. Berdiri di bawah panggung, dia menunggu pembawa acara mengumumkan gilirannya. Mulanya dia merasa kalau seharusnya dia merasa gugup, tetapi dia mendapati dirinya ternyata merasa sangat tenang. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara pembawa acara terdengar dari atas panggung. Mari kita sambut penampilan terakhir kita, kontestan nomor 18. Mendengar ini, Tiara menarik nafas dalam-dalam dan dengan anggun melenggang ke atas panggung. Dia mulai menyapa dengan sopan. Selamat malam para juri. Karya yang akan saya bawakan adalah Surprise nomor 24, karya Paganini. Begitu dia mengatakan itu, para penonton langsung gempar. Itu karena karya ini mengandung teknik biola yang paling rumit. Karya itu terkenal karena memasukkan berbagai teknik yang sulit, interval lebih besar dari 1 oktav dan permainan cepat selama oktav yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa karya ini merupakan tantangan yang sulit bagi musisi profesional manapun. Sandy dan Mona sama-sama mengkhawatirkan Tiara. Mereka tak menyangka Tiara akan melakukan langkah besar seperti itu, dan mereka khawatir Tiara tidak akan menyelesaikannya dengan baik. Lagi pula karya ini teramat sulit. Di belakang panggung saat Cindy mendengar ucapan Tiara, bibirnya sedikit mencibir. Apa dia sudah gila? Dia benar-benar ingin menantang tingkat kesulitan yang tinggi selama penilaian. Memangnya dia tidak takut kalau dia mencari kematiannya sendiri? Bahkan saya yang membawakan karya ini pun tidak mulus. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Tak hanya Cindy yang meragukan Tiara, anggota orkestra lainnya juga ragu. Apa yang dipikirkan Tiara menggunakan karya ini untuk berpartisipasi dalam penilaian? Sepertinya angannya ketinggian. Buat saya, dia lebih baik tidak tampil. Tak ada lagi tanda tanya pada hasilnya. Pada akhirnya, Cindy pasti akan memenangkan posisi pemimpin orkes. Tiara mendengar ucapan mereka yang mengecilkan hati, tetapi ekspresinya tenang. Dia sama sekali tidak terusik. Dia mengambil biolanya dan mulai unjuk gigi. Saat lagu yang hidup terdengar, para anggota yang membicarakannya perlahan menjadi tenang. Mereka menatap Tiara dengan tak percaya dan terkejut. Surprise nomor 24 ada di kunci A minor dan memiliki tanda birama 2/4. Karya itu terdiri dari 1 tema, 8 variasi, dan 1 penutup.
Ada berbagai macam bentuk seperti arpeggio yang melompat, akord yang kuat, interval yang kompleks, tangga nada diatonis dan kromatik, dan sebagainya. Semua itu menggabungkan sebagai teknik biola yang sulit menciptakan suasana yang meremajakan, penuh lamunan dan juga berapi-api. Tiara mengabaikan para penonton yang tercengang dan memindahkan busur dengan tangan kanannya sambil dengan cepat memetik senar dengan tangan kirinya, menenggelamkan seluruh dirinya ke dalam musik yang bergejolak. Seakan-akan waktu yang lama telah berlalu, tetapi sepertinya hanya baru beberapa menit sebelum penampilan Tiara berakhir. Kerumunan terdiam, semua orang menatap Tiara tanpa kata untuk waktu yang lama. Saat mereka masih terkejut akan penampilannya, Tiara meletakkan biolanya dan menarik nafas perlahan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang tersungging di bibirnya. Melihat ekspresi semua orang, dia tahu dia sudah berhasil. Saya benar-benar berhasil. Setelah keheningan yang lama, terdengar tepuk tangan meriah. Mona khususnya bertepuk tangan sangat keras sampai-sampai tangannya memerah. Selamat Tiara, saya tahu kamu pasti berhasil. Dia bersorak dan berteriak untuk Tiara. Tiara merasakannya dan menoleh ke arahnya. Mona menjadi lebih bersemangat dan melambai pada Tiara yang tertawa. Saat ini orang lain juga membuat komentar kagum. Dia benar-benar luar biasa. Mulanya saya pikir dia tidak mungkin berhasil, tapi dia benar-benar melakukannya. Saya juga berpikir begitu. Dengan bakat seperti itu, tak heran Nona Hatawi menyukainya. Seandainya itu saya juga akan menyukainya. Saya tidak bercanda saat bilang bahwa Tiara itu bakat luar biasa. Saat Kathleen memperhatikan sekeliling dan melihat semua orang mengagumi Tiara, dia menggetakkan giginya begitu keras hampir meremukkan gusinya. Dia merasa usahanya untuk merusak hubungan Tiara dengan para anggota lainnya sia-sia. Dasar jalang. Dia menggetakkan giginya memelototi Tiara penuh kebencian. Untungnya suaranya diselimuti tepuk tangan dan sorakan dari seluruh tempat. Saat ini para juri mulai mengomentari penampilan Tiara. Secara keseluruhan, kamu sudah berhasil mengintegrasikan gayamu sendiri, membawa energi yang berbeda pada karya ini. Keterampilan biolamu sangat luar biasa. Dan kamu sudah menguasai tangga nada diatonis berkelanjutan dengan sempurna. Bisa dibilang, kamu sudah mengontrol detail dari keseluruhan bagian dengan sangat baik. Ini sangat mengesankan. Sandy memberikan evaluasi yang sangat tinggi juga. Ini sempurna. Saya rasa saya tidak memenuhi syarat untuk mengomentarinya sekarang. Tatapannya sangat dalam ketika dia memandang Tiara yang mempesona di atas panggung dan apresiasi yang mendalam terpancar di matanya. Setelah Tiara menerima pengakuan setinggi itu, senyum di wajahnya terlihat sangat memukau. Terima kasih. Dia membungkuk untuk menghaturkan rasa terima kasihnya. Sang pembawa acara telah pulih dan melangkah maju untuk bertanya. Para juri, berapa banyak poin yang akan kalian berikan kepada kontestan nomor 18? Begitu dia mengatakan itu, para penonton dan Tiara menatap para juri dengan gugup. Sandy, Guntram, dan yang lainnya saling memandang. Mereka membaca pikiran satu sama lain. Apakah kami
bahkan perlu memberikan nilai pada ini. Iya, skor sudah tidak lagi diperlukan, bukan? Hasilnya sudah sangat jelas. Dia satu-satunya pemenang yang ada. Kalau kita perlu memberi skor, saya akan memberinya skor 10. Mereka menyuarakan pendapat mereka secara serempak dan semua orang yang hadir juga setuju. Benar sekali, skor tidak diperlukan sama sekali pada penampilannya. Meskipun Cindy tampil sangat baik, dia tetap tidak sebaik Tiara.